Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau Kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur 103 ayat yang ke-12. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Dibuang jauh. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya ingat perkataan dari teman saya ketika dia sedang berbicara dengan teman wanitanya yang berkata dengan kalimat demikian, kamu kalau dibilangi marah, dikasih tahu ungkit lagi. Benar sekali, yang namanya manusia, yang namanya orang yang sedang berteman, orang yang sedang berkomunikasi, terkadang situasi dapat menentukan bagaimana kita akan berbicara, bagaimana kita akan menyampaikan emosional kita, bagaimana kita akan menempatkan diri kita dalam berbicara atau berkomunikasi kepada orang lain. Ketika kita sedang marah, kita pasti secara tidak sengaja akan mengungkit masa lalu, akan mengungkit apa yang terjadi kemarin, akan mengungkit kamu kemarin bilang ini loh. Seperti itu. Itu namanya manusia. Dan apalagi kalau sedang marah sekali, pasti dia akan mengungkap dari A sampai Z, dari barat sampai timur, dari utara sampai ke selatan, pasti akan dibahas secara tuntas dan lugas untuk melampiaskan apa yang ada di dalam dirinya. Itulah manusia yang sedang marah, itulah manusia yang sedang emosi, di mana dia tidak bisa menjaga kestabilan dari emosionalnya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kalau manusia dalam keadaan marah dan emosinya, dia pasti akan mengungkit, dia pasti akan mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Sebaliknya, Allah dalam kondisi yang marah melihat kelakuan manusia yang berbuat dosa, pasti Allah marah, pasti Allah tidak senang dengan umatnya, dengan orang yang dikasihnya, dengan anaknya, dengan hambanya yang kepadanya kita berkenan di hadapannya. Dia pasti akan kecewa melihat kita yang berbuat dosa. Namun dikatakan, setelah kita datang, kita mohon pengampunan kepada Tuhan, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita kembali ke jalan yang benar, maka dikatakan Dia Tuhan akan melupakan pelanggaran kita, bahkan akan dibuang jauh. Pelanggaran, kesalahan, dosa yang kita lakukan akan dibuangnya jauh. Kematian Yesus Kristus satu kali untuk selama-lamanya menebus dosa dan pelanggaran kita. Dan ketika kita datang dengan sungguh-sungguh, dengan rasa penyesalan, dengan rasa kerendahan hati di hadapan Tuhan, maka Dia akan berkenan menerima kita apa adanya. Dia akan berkenan mengampuni dosa pelanggaran kita. Bahkan Daud menyadari dalam natsnya ini, Daud memang tidak seutuhnya manusia yang sempurna. Dia juga pernah jatuh, dia juga pernah melakukan pelanggaran yang tidak berkenan di hadapan manusia, apalagi di hadapan Tuhan. Dia merupakan seorang pembunuh berdarah dingin, dia merupakan seorang yang mengambil istri orang lain. Namun dia tahu untuk menyesal di hadapan Tuhan, untuk bertobat, untuk menerima pengampunan daripada Tuhan. Itu yang dia lakukan. Dia datang sujud, menyembah, minta ampun kepada Tuhan. Dan akhirnya seperti yang dia katakan dalam An-Nas ini, sejauh timur dari barat, Engkau menjauhkan dosa pelanggaranku. Itu yang dikatakan Daud. Demikian pula kita sebagai orang-orang percaya, kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Ketika Dia mati di kayu salib, Dia berkata, sudah selesai. Dosa pelanggaran kita sudah selesai di hadapannya. Maka mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini, yang mengingatkan kita betapa Dia mengasihi kita, betapa Dia melupakan, menjauhkan segala pelanggaran kita. Karena itu mari kita belajar untuk sedapat-dapatnya tidak lagi melakukan pelanggaran yang sama, karena kita sudah diampuni. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.